Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai kalor dan perpindahan kalor. Pada minggu ini kita akan membahas perpindahan kalor. Nah, yuk ikuti pembelajaran hari ini. Nah, saat kamu memasak air panas menggunakan panci, sembari menunggu, kamu mengamati air berputar di dalam panci. Nah, mengapa bisa demikian? Itu masalah pertama dari kita memasak air menggunakan panci. Lalu saat tangan mendekati panci, tangan kita tuh merasakan panas. Mengapa bisa demikian? Timbul masalah kedua. Lalu ketika memegang gagang panci, kamu merasakan panas di telapak tangan. Nah, mengapa juga bisa demikian? Ada 3 masalah yang kita dapatkan dari saat kita memasak air menggunakan panci. Hal-hal tersebut bisa kita jawab melalui pembelajaran kita hari ini, yaitu perpindahan kalor. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, semoga siswa MIS mampu yang pertama menjelaskan perpindahan kalor dan peristiwa yang berkaitan. Yang kedua, menganalisis persamaan laju perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga, menerapkan persamaan pada perpindahan kalor untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita ada uji pengetahuan awal, yaitu bagaimana syarat terjadinya perpindahan kalor. Tentunya kita harus mengetahui dulu kalor itu apa. Pada minggu lalu kita sudah membahas kalor itu apa. Ya, benar sekali, kalor itu adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Jadi, bagaimana syarat terjadinya perpindahan kalor? Benar, adanya perbedaan suhu. Perbedaan suhu itu adalah delta T. Nah, sebelum kita mempelajari konduksi, konveksi, dan radiasi, kita harus tahu dulu perpindahan kalor itu apa. Perpindahan kalor terdiri dari 2 kata, yang pertama perpindahan, yang kedua kalor. Nah, perpindahan itu sendiri telah kita pelajari pada kelas 10, yaitu perubahan kedudukan suatu benda setelah bergerak selama selang waktu tertentu. Sedangkan kalor itu adalah energi yang dipindahkan oleh benda yang bersuhu tinggi ke suhu rendah. Jadi perpindahan kalor itu bisa didefinisikan sebagai proses perpindahan energi dari benda bersuhu tinggi ke benda suhu rendah selama selang waktu tertentu. Atau secara matematisnya didefinisikan H sama dengan Q per T, dengan H perpindahan kalor per satuan waktu, Q banyaknya kalor yang dilepas atau diterima oleh suatu benda, T waktu yang diperlukan selama perpindahan kalor. Nah, saat kita memasak air, kita memegang gagangnya, tentunya tangan kita terasa panas. Artinya panas di panci ini merambat sampai ke tangan. Dari panci yang bersuhu tinggi merambat ke suhu rendah, yaitu tangan kita. Tapi airnya tidak, partikelnya tidak berpindah, hanya panasnya saja. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan konduksi. Konduksi itu sendiri adalah perpindahan kalor, tapi tidak disertai partikelnya, hanya panasnya saja yang berpindah, tapi partikel airnya tidak. Dari percobaan sederhana tadi, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konduksi, yang pertama, jenis logam atau konduktivitas termal bahan. Jadi semakin konduktivitasnya suatu bahan itu tinggi, maka semakin baik juga dia menghantarkan kalor. Jadi pada kasus kita memasak air tadi, logamnya termasuk konduktivitasnya bagus. Jadi laju perpindahan kalornya itu juga sebanding dengan konduktivitas. Semakin baik konduktivitas, semakin besar juga laju perpindahan kalor. Nah, yang kedua yaitu luas penampang. Semakin besar gagang yang kita pegang itu, semakin panas juga di telapak tangan kita. Artinya, laju perpindahan kalor itu sebanding dengan luas penampang. Yang ketiga, perbedaan suhu. Jadi, karena perbedaan suhu tadi, makanya kita merasakan panas. Karena tangan kita dingin memegang sesuatu yang panas.
Yang keempat yaitu panjang gagang logamnya. Jadi semakin panjang itu semakin laju perpindahan kalornya itu semakin kecil, artinya berbanding terbalik. Makanya H itu berbanding terbalik dengan panjang dari logamnya. Jadi perpindahan kalor secara konduksi persatuan waktu adalah H sama dengan K A dikali delta T per L. Kenapa L diseperkan? Karena berbanding terbalik. Dengan H itu adalah perpindahan kalor persatuan waktu, yang K koefisien konduksi termal, A luas penampang, delta T perubahan suhu, dan L panjang batang. Untuk menguji pemahaman kalian, Miss berikan satu soal. Sebuah ruangan ber-AC memiliki kaca jendela yang luasnya 1,5 kali 1 meter dan tebalnya 2,5 mm. Suhu di dalam ruangan adalah 20 derajat Celcius dan suhu di luar ruangan adalah 32 derajat Celcius. Hitunglah laju perpindahan kalor melalui kaca jika konduktivitas termal kaca 0,8. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita buat dulu ilustrasinya. Dari suhu tinggi ke suhu rendah, makanya aliran kalornya dari suhu di luar ruangan ke dalam ruangan. Nah, data yang diperoleh dari soal itu A sebesar 1,5 meter kubik, D-nya itu 2,5 kali 10 pangkat min 3, dan T-nya T1 20 derajat Celcius, T dalam ruangan, T di luar ruangan 32 derajat Celcius, dan delta T-nya itu 30 kurang 20, artinya 12, dan K-nya itu 0,8. Nah, masukkan saja ke persamaannya, sehingga didapat 5,76 dikali 10 pangkat 3 Joule per sekon. Jadi laju perpindahan kalor melalui kaca jika konduktivitas termalnya 0,8, maka H-nya itu 5,76 dikali 10 pangkat 3 Joule per sekon. Nah, saat masih dalam kita memanaskan air tadi. Saat kita memanaskan air, tentunya airnya itu seperti berputar. Nah, mengapa bisa demikian? Air berputar itu sebenarnya, sebelumnya maaf, karena ini panci, anggap saja juga ini panci. Air berputar itu sebenarnya dikarenakan perbedaan massa jenis. Perbedaan massa jenis air yang ada di dasar dan air yang berada di permukaan. Jadi, massa jenis air yang dipanaskan, yang diberikan kalor, itu berkurang karena diberikan kalor. Jadi, partikelnya cenderung naik ke atas. Makanya warna merah ini, panah-panah warna merah ini, cenderung naik ke atas. Sedangkan massa jenisnya yang masih lebih besar daripada massa jenis yang di dasar, massa jenis air di permukaan, jadi partikelnya turun. Sehingga begitu terus, makanya airnya berputar. Hal inilah yang disebut dengan konveksi, laju perpindahan kalor secara konveksi. Jadi konveksi itu sendiri adalah perpindahan kalor yang disertai dengan partikelnya. Artinya kalornya juga berpindah dan partikel-partikelnya juga ikut berpindah. Nah, bisa secara matematis didefinisikan adalah H besar sama dengan H kecil dikali A dikali delta T. H itu adalah perpindahan kalor persatuan waktu, H itu koefisien konduksi termal logam, A luas penampang, delta T adalah perubahan suhu. Untuk melihat pemahaman, kita lihat contoh soalnya. Katanya pada suatu fluida mempunyai koefisien konveksi termal 0,01 kalori per ms derajat Celcius. Kemudian memiliki luas penampang aliran 20 cm kubik. Jika fluida tersebut mengalir pada sebuah dinding dengan suhu 100 derajat dan suhu 20 derajat Celcius, lalu kedua dinding dalam keadaan sejajar, maka berapa besar kalor yang dirambatkan? Jadi penyelesaiannya, masukkan angka-angka yang diketahui, hanya
masukkan A-nya, dan delta T-nya. 100 dikurang 20 jadi 80. Sehingga didapat 16 dikali 10 pangkat min 4 kalori per sekon. Jadi perpindahan kalor secara konveksi adalah 16 kali 10 pangkat min 4 kalori per sekon. Besar kalornya. Kita memasuki yang ketiga, yaitu radiasi. Saat kita berjalan di siang hari, kita merasakan hangat di tubuh kita. Mengapa bisa demikian? Jawabannya pasti karena sinar matahari sampai ke bumi. Nah, sinar matahari sampai ke bumi itu melalui ruang hampa. Artinya, sinar matahari tidak melalui media apapun atau medium apapun untuk sampai ke bumi. Nah, jadi radiasi itu didefinisikan sebagai pancaran atau perpindahan kalor tanpa memerlukan perantara, karena dia tadi melewati ruang hampa udara. Jadi, laju pancaran kalor per satuan waktu itu didefinisikan sebagai P sama dengan emisivitas dikali konstanta Stefan dikali luas permukaan benda dikali suhu mutlak. Nah, masuk ke contoh soal. Sebuah bola tembaga memiliki luas 20 cm kuadrat. Selanjutnya dipanaskan sampai berpijar pada suhu 120 derajat Celcius, maksudnya di sini ya. Apabila emisivitas bahan adalah 0,4 dan tetapan Stefan adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8, maka hitunglah energi radiasi. Hitung P-nya. Nah, penyelesaiannya kita buat dulu diketahuinya. A-nya 20 cm dijadikan meter, itu 2 kali 10 pangkat min 3. T-nya dirubah jadi Kelvin, Celcius jadi Kelvin, 400 Kelvin, E-nya 0,4, konstanta Stefannya sudah diketahui, masukkan saja, tinggal matematisnya saja, terus didapatkan 1,61123 watt. Itu dibulatkan sebesar 1,2 watt. Jadi, energi radiasi yang dipancarkan oleh suatu bola tersebut pada setiap sekon adalah 1,2 watt. Nah, sekian pembelajaran hari ini mengenai perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di WA Group. Terus ada tugas mandiri, yaitu jadi pada saat SMP, kalian semua telah mempelajari proses terjadinya angin laut serta angin darat. Nah, angin laut dan angin darat ini sangat erat dengan perpindahan kalor. Nah, jadi bisakah kalian semua menjelaskan proses terjadinya angin laut dan angin darat ditinjau dari aspek perpindahan kalor secara konveksi? Kerjakan di buku tugas ya. Sekian dan terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.